Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Pemimpin sekte, kau juga tahu bahwa sulit untuk mengolah belatung iblisku. Bukannya aku tidak bekerja keras. Hanya saja belatung iblisku belum bisa mendapatkan apapun dari melahap roh manusia biasa setelah aku menjadi seorang titled Douluo. Aku hanya bisa mencapai sesuatu jika aku melahap roh seorang titled Douluo. Bagaimana kalau kau memberiku beberapa sumber daya saat perang berlanjut? Douluo Masquerade tertawa. Zongliwu mengerutkan kening dan berkata, cukup dengan itu. Gereja masih memiliki kegunaan untuk roh-roh titled Douluo. Bahkan jika belatung iblismu melahap roh mereka, akan butuh lebih dari 1 atau 2 untuk membantumu berkembang. Sungguh sia-sia, meskipun kami adalah master jiwa jahat, berhentilah mencoba menggunakan jalan pintas untuk mencapai tujuanmu. Berlatihlah dengan giat, kau juga bisa berkembang dengan cara itu. Lihat saja Nangong, dia sudah berada di peringkat 93. Ketika dia mencapai peringkat 94, gereja akan mengalihkan sumber daya kepadanya dan segera membantunya menjadi Douluo Transcendent. Jika kau tetap dalam kondisimu saat ini, kau hanya akan tetap menjadi salah satu tetua terjelek yang kami miliki. Ya, aku akan bekerja lebih keras, kata Masquerade Douluo dengan sedikit canggung. Kau boleh pergi. Zongliwu memberi isyarat lagi. Masquerade Douluo merasa lega, lalu berjalan keluar bersama Nangong Wan. Setelah keluar dari tenda komandan, Nangong Wan dan Masquerade Douluo saling berpandangan. Tatapan mata Masquerade Douluo yang awalnya menyeramkan kini semakin jelas, dan ia mengangguk pelan. Nangong Wan menuntunnya ke kiri. Tenda mereka tak jauh dari situ. Masquerade Douluo yang asli telah mati di tangan Tetua Song. Tak diragukan lagi, Masquerade Douluo yang sekarang hanyalah tiruan. Huo Yuhao sedang menirunya. Ketika Zongliwu memanggilnya tadi, Huo Yuhao menegang. Ia jelas tahu bahwa jika ia terekspos di area inti pangkalan seperti itu, ia akan kesulitan melarikan diri dari pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, bahkan jika ia dilindungi oleh skala terbalik di Tian. Untungnya, dia telah mengetahui beberapa detail tentang Masquerade Douluo dari Nangong Wan sebelum dia datang ke sana, dan berhasil menggertak. Nangong Wan mengirim Masquerade Douluo ke tendanya sebelum berbicara melalui kekuatan jiwanya, kapan kau akan menghapus batasanku? Huo Yuhao berkata, setelah misi ini selesai, kami akan mencabut batasannya. Akademi Shrek bukanlah gereja Roh Kudus. Kami akan menepati janji kami. Selama kau bekerja sama dengan kami tidak akan menyakitimu. Kami bahkan akan membantumu tetap berpura-pura. Setelah misi ini selesai, kau bebas untuk terus menjadi penatua gereja Roh Kudus. Tentu saja, apapun yang ingin kau lakukan di masa depan, itu urusanmu. Namun, jika kau terus menyakiti orang lain, kau akan jatuh ke tangan kami lagi. Nangong Wan tertawa getir sambil mengangguk. Ia menunjuk ke arah tenda Huo Yuhao sebelum berbalik dan pergi. Ia tidak sepenuhnya percaya pada Huo Yuhao. Namun, tidak percaya pada Huo Yuhao bukan berarti ia tidak percaya pada Akademi Shrek. Reputasi Akademi Shrek di benua ini sangat tersohor. Sebelumnya, Yan Shaoze dan Tetua Song telah berjanji bahwa ia akan dibebaskan jika ia membantu mereka menyelesaikan misi ini. Saat ini, penghalang di tubuh Nangong Wan dipasang oleh Huo Yuhao menggunakan nekromansi setelah Yan Shaoze menyedot kekuatan jiwanya. Sebenarnya, penghalang itu tidak mematikan, tetapi akan sangat menyakitkan jika dipicu. Lagi pula,
kultivasi Huo Yu Hao tidak terlalu jauh berbeda. Pembatasan ini juga hanya berlaku selama 3 hari. Tentu saja, Nangong Wan tidak tahu semua ini. Ia hanya tahu bahwa lautan spiritualnya sedang merasakan sakit yang luar biasa ketika ia menguji pembatasan tersebut. Huo Yu Hao membungkuk dan memasuki tendanya. Para ahli jiwa jahat diperlakukan dengan sangat baik di kamp ini, dan tendanya sangat besar. Namun, ekspresi Huo Yu Hao langsung berubah ketika ia melangkah masuk. Ada aroma yang kuat di tenda Masquerade Dou. Aroma ini membawa aroma afrodisiak. Tak hanya itu, ada juga aura menyeramkan yang menyertainya. "Tuan, Anda kembali," terdengar suara lembut. 2 gadis muda berpakaian sederhana langsung menyambutnya. Wajah mereka agak merah, dan napas mereka memancarkan aura afrodisiak. Jelas, mereka sedang dipengaruhi oleh obat-obatan itu. Kedua gadis muda ini sangat cantik, tetapi sorot mata mereka kosong. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa. Huo Yu Hao berkata, "Menjauhlah dariku. Pakai bajumu. Aku tidak butuh jasamu hari ini." "Apa?" Kedua gadis itu tertegun, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Dan segera berpakaian sebelum pergi ketika mereka merasakan niat membunuh datang dari Huo Yu Hao. Setelah mereka pergi, tenda itu langsung berbau lebih menyegarkan. Huo Yu Hao membuka tirai untuk menghilangkan baunya. Meskipun ia hanya berinteraksi sebentar dengan kedua gadis itu sebelumnya, ia masih bisa merasakan bahwa afrodisiak itu berasal dari tubuh mereka. Ini berarti tubuh mereka telah dimodifikasi. Cara gereja Roh Kudus mencelakai orang-orang benar-benar bisa membuat orang marah. Huo Yu Hao tidak menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya. Ia berada di area yang sangat penting di markas. Semua orang dari gereja Roh Kudus tetap berada di wilayah inti ini. Pertahanan di wilayah seperti itu jelas sangat ketat. Jika ada penghalang spiritual atau individu yang kuat di sekitarnya, ia akan langsung terdeteksi. Karena itulah Huo Yu Hao hanya melihat keluar jendela setelah membuka tirai dan merasakan sekelilingnya. Setelah udara segar bersirkulasi di tendanya, ia segera menutup jendela. Dekorasi di dalam tenda ini cukup berkelas. Ada karpet besar berbahan bulu binatang yang terhampar di tanah, dan sebuah tempat tidur besar di tengah tenda. Di bagian depan, terdapat meja, sofa, dan peralatan sehari-hari. Setelah mengirim kedua gadis muda itu keluar, Huo Yu Hao tidak takut gereja Roh Kudus akan curiga. Sebelumnya, Zhong Liwu telah menyuruhnya untuk berhenti terobsesi dengan seks. Ia hanya mendengarkan perintah. Setelah tirai ditutup, seluruh tenda menjadi jauh lebih sunyi dan jauh lebih redup. Hanya beberapa lampu redup yang masih menyala. Para penguasa jiwa jahat tidak menyukai lingkungan yang terang. Suasana redup seperti itu memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Huo Yu Hao tidak naik ke tempat tidur. Masquerade Dou Luo pasti sudah sering digunakan oleh banyak gadis muda, dan rasanya terlalu kotor. Ia menarik kursi dan duduk di atasnya. Setelah itu, ia dengan hati-hati melepaskan kekuatan spiritualnya. Deteksi spiritualnya terbatas pada tendanya, tetapi setiap sudut dan celah berada dalam deteksinya. Dia ingin memastikan tempat ini baik-baik saja sebelum melanjutkan langkah berikutnya dalam operasinya. Beberapa menit kemudian, ia membuka matanya lagi dan mengangguk. Ini lebih seperti tempat tinggal seorang titled Dou Luo jahat. Tidak ada pengawasan di tenda ini, dan juga tidak ada alat jiwa pengintai yang melindunginya. Ini kabar baik. Huo Yu Hao kembali melepaskan kekuatan jiwanya. Kali ini, ia membentuk penghalang spiritual dan mengisolasi bagian dalam tenda dari dunia luar. Ia akan langsung tahu jika ada yang mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya di dalam tenda ini.
Persis seperti ketika ia ditemukan oleh penghalang sebelumnya. Setelah menyelesaikan pengaturan ini, Huo Yuhao mulai menggumamkan mantra. Suaranya sangat lembut, kecuali jika seseorang berada di ruangan yang sama, mustahil untuk mendengarnya. Maskuret Douluo juga cukup mahir dalam kekuatan spiritual, sehingga lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk mempertahankan penampilan palsunya jika ia menirunya. Aura Master Jiwa Jahat Maskuret Douluo dapat ditiru, sementara kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari Maskuret Douluo. Saat ia mulai melantunkan mantra, ruang di depannya mulai terdistorsi. Lingkaran cahaya berkelebat, dan sebuah pintu gelap gulita perlahan terbuka di hadapannya. Huo Yuhao memastikan tidak ada seorang pun yang menembus penghalang spiritualnya sebelum dia melangkah ke pintu itu. Dia keluar ke dimensi lain, demi planet spektralnya. Di atas gunung yang gersang, Tetua Song, Yan Shaoze, dan semua orang dari Sekte Tang sedang menunggunya. Selain mereka, ada juga Raja Beruang Es. Semua orang dari Sekte Tang telah memasuki demi-planet spektral Huo Yuhao. Mereka tidak terlalu bereaksi saat pertama kali masuk, tetapi Yan Shaoze dan Tetua Song sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka Huo Yuhao mampu melakukan ini. Karena mereka sangat berpengetahuan, mereka mengerti apa arti demi-planet. Tetua Song dan Yan Shaoze segera menyadari dari mana datangnya pasukan hantu saat mereka berperang melawan hutan besar Bintang Dou, dan mereka melihat lautan hantu yang tak terbatas. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka mengajukan pertanyaan tentang hal itu. Dalam rencana Huo Yuhao, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Tang Ya sendirian. Kemampuan Tang Ya saat ini belum diketahui. Namun, mereka tahu bahwa setidaknya dia adalah seorang petapa jiwa yang jahat. Huo Yuhao juga tidak bisa melukainya. Mustahil untuk menangkapnya dengan cepat. Terlebih lagi, setiap pergerakan di markas ini akan langsung terdeteksi. Huo Yuhao terpaksa memperlihatkan demi-planet spektralnya kepada mereka, dan membiarkan semua orang beristirahat di dalamnya. Ketika ia memasukinya, itu berarti semua orang telah berkumpul. Saat ini, langkah pertama rencananya telah selesai. Bagaimana, Yuhao? Semua orang menghela napas lega ketika mereka melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ringan dan menceritakan semua yang telah terjadi pada mereka. Penatua Song mengangguk dan berkata, "Baiklah, jaga dirimu. Kau tak perlu khawatir tentang kami. Kami akan menunggumu. Ketika kau merasa waktunya tepat, kami akan memulai misi." Ya, Huo Yuhao masuk untuk menyapa semua orang dan memberitahu mereka bahwa dia telah berhasil menyelinap ke markas Kekaisaran Matahari Bulan. Yan Shaoze mengerutkan kening dan berkata, "Yuhao, kau harus mempercepat rencanamu. Semakin lama kau di sana, semakin besar risiko kau terekspos." Ya, Huo Yuhao mengakui sekali lagi. Penatua Song tertawa, "Shaoze, saya pikir kamu belum beradaptasi dengan lingkungan di sini. Bukankah begitu?" Jiwa bela diri Yan Shaoze adalah Phoenix bercahaya, dan semua kemampuannya didasarkan pada elemen cahaya. Sementara demi-planet dihuni oleh makhluk-makhluk mayat hidup. Yan Shaoze dan Ye Gui jelas merasa paling tidak nyaman. Jika Ye Gui belum mencoba dan menyadari bahwa membunuh makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak meningkatkan kultivasinya, ia mungkin akan menyerbu ke sana kemari untuk membantai beberapa mayat hidup. Yan Shaoze langsung mengakuinya, dan berkata, "Ya, aku benar-benar tidak suka suasana tempat ini. Yuhao, kau harus memberitahuku bagaimana kau mendapatkan demi-planet ini saat kita kembali nanti. Kurasa bahkan seorang Ultimate Douluo pun tidak mungkin memiliki tempat seperti ini." Ya, salah satu guruku menitipkan tempat ini untukku,
Huo Yuhao perlu merahasiakannya dengan sangat ketat sebelumnya, tetapi seiring bertambahnya kekuatan, ia tak perlu terlalu ketat. Lagi pula, ia lebih sering membutuhkan kemampuan ini sekarang, sama seperti yang ia katakan kepada Penatua Xuan tanpa ragu-ragu tentang jiwa bela dirinya seorang necromancer. Huo Yuhao mundur dari pintu hitam, mulai melantunkan mantra, dan menutup gerbang hantu. Segala sesuatu di dalam tenda kembali normal. Rencana Huo Yuhao tidaklah rumit. Ia akan menyamar di kamp tentara Kekaisaran Matahari Bulan. Dan langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menemukan tempat Tang Ya menginap. Kemudian, ia akan mencoba mendekatinya dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Setelah itu, ia akan menemukan kesempatan yang tepat untuk bergerak dan menyelamatkannya. Huo Yuhao sudah merencanakan bagaimana ia akan melarikan diri. Ia tak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya sebagai ahli nujum jika itu terjadi. Mereka hanya punya kesempatan untuk melarikan diri jika ia bisa menciptakan kekacauan yang cukup besar. Huo Yuhao dan yang lainnya telah menyampaikan rencana mereka kepada Kekaisaran Jiwa Surgawi sebelum mereka berangkat. Kekaisaran Jiwa Surgawi akan berpura-pura menyerang tepat sebelum Huo Yuhao dan yang lainnya bergerak, tetapi hanya tipuan serangan yang akan dilakukan. Serangan itu dimaksudkan untuk menarik perhatian musuh agar mereka dapat bermanuver dan menyelesaikan misi mereka dengan lebih baik. Kekaisaran Jiwa Surgawi sangat mendukung rencana mereka, terutama setelah mengetahui bahwa Penatua Song telah mengalahkan dan membunuh seorang Douluo bergelar yang jahat. Huo Yuhao juga berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu dan menghancurkan apapun yang ada di dalam kubu Kekaisaran Matahari dan Bulan. Huo Yuhao adalah satu-satunya produk sukses dari rencana prajurit tertinggi, dan ia paling ahli dalam menyembunyikan diri, melakukan pembunuhan, dan menjalankan misi rahasia. Membuat masalah di dalam kamp Kekaisaran Matahari Bulan sama sekali tidak sulit. Ia mulai merenungkan rencananya sambil duduk bersila, dan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan rencananya selesai. Tenaganya akan sangat terbatas jika ia sendirian, tetapi kini ia memiliki penolong yang sangat baik. Langit di luar semakin cerah, dan fajar menyingsing menandakan hari baru akan segera dimulai. Huo Yuhao keluar dari tenda dan menatap langit biru sambil menatap jauh ke timur. Diam-diam menyerap benang energi ungu yang muncul di sana. Tak lama kemudian, Nangong Wan berjalan cepat ke arahnya. Tatapan mereka bertemu sesaat, dan Nangong Wan tersenyum sambil berjalan mendekat dan berkata, "Pagi sekali, Mas Kuret. Ayo, kita cari makan." Malam sebelumnya, Nangong Wan juga tidak beristirahat. Ia bahkan lebih khawatir daripada Huo Yuhao bahwa identitas Yuhao akan terbongkar, karena ia akan berada dalam masalah besar jika identitas palsunya terbongkar. Ketika itu terjadi, hidup dan mati bukanlah masalahnya, karena ia lebih suka mati daripada hidup. Nangong Wan sangat menyadari taktik Gereja Roh Kudus. Baiklah. Huo Yuhao tidak membuang kata-kata. Mereka berjalan menuju kantin di bawah bimbingan Nangong Wan. Saat mereka berjalan, ia memproyeksikan suaranya ke dalam pikiran, dan memperkenalkan tempat-tempat yang mereka lewati. Nangong Wan sangat berguna sebagai mata-mata, karena Huo Yuhao tidak bisa menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki kamp secara langsung. Mereka berada di bagian inti kamp tentara. Dan ada banyak master jiwa jahat yang kuat kemanapun mereka pergi. Mereka menuju ke tempat Legiun Insinyur Jiwa berkemah, dan sangat penting bagi Huo Yuhao untuk mengetahui di mana mereka makan, di mana mereka mandi, di mana mereka biasanya berolahraga atau bergerak di siang hari, dan area mana yang terlarang atau paling berbahaya.
Ia hanya bisa memastikan rencananya selesai dengan intelijen yang memadai. Nyonya Suci biasanya sarapan pagi-pagi sekali, dan seharusnya sudah sekitar sekarang. Kita harus pergi menemuinya, kata Nangong Wan kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao menjawab dengan pikirannya tanpa mengubah ekspresinya. Hindari berinteraksi dengan orang lain agar tidak mengekspos kami. Itu tidak akan menjadi masalah besar. Kami, para master jiwa jahat, memiliki kepribadian masing-masing. Dan saya lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain, jadi saya lebih akrab dan ramah dengan banyak master jiwa jahat. Namun, kita jarang berinteraksi dengan mereka. Jadi meskipun kita tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mengatakan apapun kepada kita bahkan jika kita bertemu mereka. Baiklah, mereka tiba di depan tenda besar saat mereka selesai. Para prajurit dan bahkan perwira pada umumnya mendapatkan makanan mereka dari juru masak tentara sebelum mereka kembali ke kantin mereka sendiri. Hanya pejabat tinggi militer yang memiliki kantin sendiri, sementara para master jiwa jahat tentu saja mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Legiun insinyur jiwa dan pejabat tinggi militer juga enggan makan bersama para master jiwa jahat, jadi meskipun kantin mereka tidak besar, hampir secara eksklusif tempat makan tersebut hanya untuk para master jiwa jahat. Ada beberapa master jiwa jahat yang datang untuk makan meskipun masih pagi. Mereka membungkuk hormat ketika melihat Huo Yuhao dan Nangong Wan. Perbedaan status sangat jelas dalam organisasi seperti Gereja Roh Kudus, dan kekuatan adalah status. Jika mereka yang lebih lemah berani menyinggung mereka yang lebih kuat, tak seorang pun akan membela pelakunya, bahkan jika ia terbunuh. Ada lebih dari 10 meja di tenda makan. Dan setiap meja dapat menampung sekitar 6 orang. Tubuh Huo Yuhao bergetar begitu dia memasuki tenda, dan matanya hampir dipandu oleh kesadarannya saat dia segera melihat Tangya, yang sedang makan di meja paling dalam. Tangya mengenakan gaun hitam panjang dengan motif bunga biru cerah di tepinya. Ini jelas menunjukkan statusnya yang berbeda dari yang lain. Karena kebanyakan orang di Gereja Roh Kudus hanya mengenakan jubah hitam murni. Para tetua seperti Nangong Wan dan Maskuret Douluo memiliki motif perak di tepi jubah mereka. Dan Nangong Wan telah memberitahu Huo Yuhao bahwa orang-orang dari aula ibadah memiliki motif emas. Pemimpin tertinggi yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya memiliki motif emas di seluruh jubahnya, dan jubahnya tampak sangat mewah dan menarik. Huo Yuhao dan Nangong Wan saling berpandangan. Lalu Nangong Wan membawanya masuk hingga mereka tiba di depan meja Tangya. Saat itu, dengan hormat, Nona Suci. Tangya mendongak ke arah mereka sambil mengangguk dengan tatapan polos. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Emosi Huo Yuhao sedikit berdesir saat melihat tatapan Tangya. Mata Tangya begitu dingin, seolah tak ada emosi sama sekali, dan pupil matanya sepenuhnya berwarna abu-abu. Huo Yuhao tak bisa mendeteksi adanya kehidupan apapun dari tubuhnya. Huo Yuhao telah menginterogasi Dewa Sutra Halus tentang situasi Tangya sebelumnya. Yuyu telah memberitahunya bahwa Tangya berada di bawah pengaruh sihir jahat, dan ia telah diracuni parah. Pil Dewa Sutra Halus miliknya dapat menghilangkan racun dalam tubuh Tangya. Setidaknya, pilnya dapat secara bertahap menghilangkan dan menekan racun-racun tersebut. Namun, ia masih membutuhkan Kaisar Perak Biru untuk membangkitkan energi kehidupan jiwa bela dirinya. Jika tidak, energi kehidupannya akan mengalir bersama racun-racun jahat itu, dan ia akhirnya akan mati. Hidangan di hadapan Tangya sangat sederhana, tetapi tampak sangat lezat. Ada beberapa ahli jiwa jahat di meja-meja lain, tetapi tak seorang pun berani duduk di mejanya, seolah-olah meja ini khusus disiapkan untuknya.
Setelah sarapan, mereka berjalan ke meja lain dan duduk di sana. Sarapannya sangat mewah, dan bahan-bahannya sangat bergizi dan bermanfaat bagi para ahli jiwa jahat. Hanya para ahli jiwa jahat yang mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu. Huo Yuhao makan sambil diam-diam merasakan perubahan aura Tang Ya. Auranya bergelombang sangat lemah, seolah-olah seluruh tubuhnya tak lagi memiliki energi kehidupan. Namun, Huo Yuhao bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam darinya saat ia duduk di sana, seolah-olah ada makhluk raksasa yang tersembunyi di dalam dirinya. Huo Yuhao bisa merasakan hatinya tercekat saat ia menyantap sarapannya dalam diam. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu Guru Xiaoya, betapa ceria dan penuh semangatnya Guru Xiaoya. Saat itu, Guru Xiaoya bersama kakak tertuanya, dan mereka bagaikan pasangan yang ditakdirkan. Ia yang memutuskan dan mengizinkannya bergabung dengan Sekte Tang. Lalu memanfaatkan satu-satunya tempat di Sekte Tang untuk mengizinkannya masuk Akademi Shrek. Bisa dibilang, Tang Ya dan Bei Bei telah memberinya kehidupan baru. Dan Huo Yuhao selalu menyimpan kebaikan ini jauh di dalam hatinya. Rasa sakit dan penderitaan Huo Yuhao saat menyaksikan situasi Tang Ya saat ini tidak sulit dibayangkan. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana reaksi Bei Bei jika melihatnya seperti ini. Huo Yuhao bersumpah dalam hati, Guru Xiaoya, kami pasti akan menyelamatkanmu dari tempat ini apapun yang terjadi. Kami harus membantumu kembali normal. Tepat ketika emosi Huo Yuhao mulai bergejolak, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kakak kedua, si tua 7. Kalian datang lebih awal hari ini. 7 tua, secara alami merujuk pada Maskuret Douluo, sementara, saudara kedua, merujuk pada Nangong Wan. Huo Yuhao segera menarik kembali emosinya dan mengangkat kepalanya. Namun, emosinya bergetar hebat sesaat ketika ia melihat siapa yang datang. Orang yang berbicara kepada mereka adalah orang yang mahir menggunakan alat jiwa di Gereja Roh Kudus, tetua ketiga yang sangat dibenci Huo Yuhao. Saat itu, ketiga tetua itu telah memaksanya membakar lautan spiritualnya sebelum Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Bisa dibilang Qiwer tewas di tangan tetua ketiga dan tetua keempat. Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu orang ini secepat itu. Namun, ia sudah lama tahu bahwa ia akan datang setelah mendapatkan informasi dari Nangong Wan, jadi ia sudah mempersiapkan mentalnya. Ia segera kembali normal setelah emosinya sedikit mereda. Kita tidak datang lebih awal. Hanya saja kita kurang tidur tadi malam. Seseorang dari Kekaisaran Jiwa Surgawi datang dan sedang melakukan pengintaian di langit. Kita naik untuk melihat dan mengejar mereka sampai ke sisi Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kurasa kita sedang dalam masalah, kakak ketiga. Kita telah menemukan orang-orang dari Akademi Shrek. Dan kita juga mendengar dari pemimpin tertinggi bahwa Dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, Phoenix Radiant, Douro Yan Shaoze. Ada di sini, Yan Shaoze. Tetua ketiga segera mengalihkan perhatiannya ke Nangong Wan dan bertanya dengan bingung, Yan Shaoze? Bukankah dia murid Dewa Naga, Douro Muen, saat itu? Seharusnya dia sudah menjadi Douro Transcendent sekarang. Nangong Wan mengangguk dan berkata, bukan itu saja. Kalau tidak salah, dia juga pewaris Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Tetua ketiga duduk di samping Nangong Wan dan mendengus dingin sambil berkata, biarkan dia datang. Lagi pula, pertempuran kita dengan Akademi Shrek hanyalah masalah waktu, bukan apakah? Kita memiliki lebih dari 10.000 prajurit dalam pasukan besar kita. Dan kita juga memiliki 5 legiun insinyur jiwa agung dari Kekaisaran Matahari Bulan, sementara pemimpin tertinggi sedang menjaga benteng secara langsung.
Bahkan jika semua elit Akademi Shrek ada di sini, efektivitas mereka di medan perang seperti ini akan sangat terbatas. Nangong Wan terkekeh dan berkata, kedengarannya benar. Cepat makan. Tetua ketiga mendongak ke arah Huo Yuhao yang berada di samping Nangong Wan dan bertanya, 7 tua. Kudengar kau telah mengusir kedua gundikmu. Ekspresi Huo Yuhao menjadi gelap ketika ia menjawab, kakak ketiga, jangan ganggu aku. Pemimpin tertinggi memarahiku kemarin. Jadi bagaimana mungkin aku tidak berubah? Jika kau tertarik, kedua gadis itu bisa menjadi milikmu. Aku hanya khawatir kau tidak akan sanggup menerimanya. Tetua ketiga tertawa dan berkata, omong kosong. Kau tahu aku tidak suka hal-hal seperti itu. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, bagaimana mungkin? Kenapa aku ingat kau pernah memenjarakan seorang wanita waktu itu? Bukannya kau tidak suka hal-hal seperti itu, tapi kau terlalu fokus pada cintamu. Hahaha. Tetua ketiga tersipu ketika dia berkata dengan curiga. Bagaimana kamu tahu itu? Huo Yuhao tentu saja merujuk pada tetua ketiga yang memenjarakan Nan Sui Sui, yang bahkan tidak diketahui oleh Nangong Wan. Huo Yuhao berkata dengan lugas. Asalkan kau sudah melakukan sesuatu, pasti ada yang tahu. Kau sudah sangat tua, kakak ketiga, kenapa kau masih malu? Baiklah, aku sudah kenyang. Aku akan kembali. Dan kau bisa melanjutkan mengobrol dengan kakak kedua. Aku kurang tidur tadi malam.